Terima kasih ya Pak, saya sudah diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk wawancara sama Bapak berkaitan dengan modul 3.1 yang sedang saya pelajari ya Pak. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak mengenai pengambilan keputusan yang Bapak lakukan selama Bapak menjadi kepala sekolah ya Pak ya. Boleh ya Pak? Ya. Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kita melihatnya dari yang dua-duanya benar, penting. Dari yang penting ambil yang terpenting, dari yang baik diambil yang terbaik, dari yang mendesak dan yang ditunda ambil yang mendesak. Kalau yang ditunda bisa belakangan. Itu berarti kasusnya dari yang terpenting, dari yang penting, yang mendesak, dari yang mendesak. Itu keduanya ada perbedaan dari segi nilai-nilai kebajikan atau keduanya itu sama-sama bernilai kebajikan Pak? Dua-duanya punya nilai kebajikan. Jadi tidak ada yang salah ya Pak? Iya. Baik, berarti dua-duanya bernilai kebajikannya benar dan benar ya Pak? Iya. Ya? Pak. Terus selama ini juga Pak, bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan Pak? Terutama kasus-kasus tadi yang berkaitan dengan dilema etika atau yang benar, kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, pertama ya kita undang tim manajemen atau wakil dan juga guru yang menguasai bidang itu atau yang bersangkutan dengan bidang itu. Nah, kemudian yang kedua penanganannya bersifat situasional. Ya, artinya kalau memang harus sekarang selesaikan ya sekarang kita komunikasi dengan tim manajemen dan dengan guru yang bersangkutan. Tapi kalau bisa besok atau lusa kita pelajari lagi, kita identifikasi lagi, bisa kita laksanakan di besok atau lusa kalau itu tidak mendesak. Jadi Bapak mengambil keputusannya ini, Bapak diskusi dulu, mengadakan musyawarah dengan tim manajemen, iya, Pak ya, itu satu. dengan teman-teman yang terkait dengan masalah tersebut. Iya. Dan kalau misalnya harus dilakukan sekarang, situasional ya Pak ya. Situasional. Masih bisa ditunda, ditunda ya Pak. Iya, situasional itu kalau mendesak harus sekarang laksanakan. Terus biasanya Pak, Bapak dalam mengambil keputusan itu kan pasti ada langkah-langkah tuh atau ada prosedur. Langkah-langkahnya seperti apa nih Pak? Kalau boleh ini tahu Pak. Ya, langkahnya ada pertama kita komunikasi dengan orang tersebut. Komunikasi yang penting. Kita ajak ngobrol, undang orang tersebut, kemudian kita tanyakan, identifikasi permasalahannya, kemudian kita cari solusinya. Luar biasa Pak, diajak ngobrol dulu, diajak komunikasi, diketahui permasalahannya, baru kita cari solusinya ya Pak. Nah Pak, hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap sangat efektif nih Pak dalam pengambilan keputusan, terutama kasus dilema etika nih Pak? Ulangi. Hal apa saja yang menurut Bapak, Bapak anggap ini paling efektif nih Pak dalam pengambilan keputusan, terutama kasus dilema etika? Ya, dalam hal menghadapi atau dalam pembelajaran ya terutama ya. Nah, dalam pembelajaran itu kan kita mengutamakan kepentingan peserta didik, mengutamakan kepentingan sekolah. Nah, kemudian kita undang, kita ajak komunikasi orang itu sehingga dia mencari, bisa mengidentifikasi sendiri. Kalau nggak bisa kita tuntun dan akhirnya dia mengiyakan atau memahami dan akhirnya dia melaksanakan apa yang saya sampaikan atau yang saya putuskan tadi. Tapi sebelumnya adalah kita ajak ngobrol dan dipahamkan dulu sehingga mereka jadi paham, mengerti sehingga melaksanakan dengan penuh kesadaran. Kalau yang ambil kesimpulan nih Pak, berarti selama ini Bapak dalam mengambil keputusan yang cara yang efektif berarti Bapak berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak yang terkait ya. Iya. Terus kalau tadi kan langkah yang efektif Pak, pasti dalam melakukan langkah efektif itu ada tantangan yang Bapak hadapi ya Pak ya dalam pengambilan keputusan ya Pak.
Tantangannya kalau boleh saya tahu apa tuh Pak? Tantangan mungkin pertama ya mungkin orang itu atau guru itu, misalnya guru ya, itu mungkin awalnya kan mungkin menolak atau mungkin menentang, tapi ketika kita kasih regulasi, kasih tahu aturan, kita jelaskan, akhirnya dia memahami, dan akhirnya yang tadinya mungkin menentang atau menolak, akhirnya dia akan menyadari, memahami, menyadari, akhirnya melaksanakan. Awalnya tantangan, tapi seiring waktu dengan komunikasi Dan dari regulasi yang disampaikan, Pak, jadi solusi. ya jangan lupa memang kita disampaikan juga regulasi yang ada regulasinya. Regulasi yang Ya. ada. Pak, apa Bapak dalam mengambil keputusan atau menghadapi, menyelesaikan suatu permasalahan, Bapak punya jadwal tersendiri atau punya waktu khusus atau secara langsung dalam menghadapi kasus itu Pak? Menghadapi kasus itu kita bersifat situasional. Situasional. Ya, kalau emang harus segera diselesaikan, kita segera kita panggil orang itu, pendidik ataupun teknik yang tentang masalah itu, segera ya kita ajak mungkin wakil atau manajemen salah satu untuk menambah masukan kalau perlu ya. Kalau nggak diperlukan ya kita sendiri dengan orang bersangkutan. Kemudian yang kedua, karena situasional, kalau emang itu tidak urgen, nggak mendesak, bisa besok atau lusa, ya kita punya ya schedule jadwal lah. Oh mungkin ini besok atau lusa, sambil nggak mendesak, bisa besok atau lusa, ya kita punya ya schedule jadwal lah. Oh mungkin ini besok atau lusa, sambil menunggu kondisi yang bersangkutan, dan kemungkinan juga kita juga emang lebih leluasa untuk bisa komunikasi lebih intensif, sehingga orang itu baik teknik atau guru memahami dan akhirnya bisa melaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Jadi situasional ya Pak, Ya. sesuai dengan penting atau enggak, mendesak Ya. atau enggak gitu ya Pak ya. Kalau misalnya itu bisa dijadwalkan ya Pak. Bapak dalam pengambilan keputusan itu adakah faktor-faktor yang membantu Bapak dan mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Oh, yang membantu saya ya selain wakil, mungkin ada orang-orang tertentu yang memang menguasai bidang itu. Misalnya guru mata pelajaran, berarti ada guru lain yang satu rumpun. Kemudian kalau misalnya teknik ya ada mungkin orang lain yang tahu bidang kerja dia atau masalah dia. Jadi adalah orang yang memang membantu saya untuk bisa menyelesaikan masalah, walaupun itu bukan mutlak sifatnya ya, itu untuk masukan saya untuk mengambil keputusan. Jadi membantu Bapak ya Pak. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua yang tadi Bapak telah sampaikan kepada saya nih Pak, pembelajaran apa yang Bapak dapat peroleh dalam pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan nih Pak? Ya, pertama bahwa pengambilan keputusan itu berdasarkan dengan regulasi atau aturan yang ada. Kemudian yang kedua, kita harus bisa berkomunikasi dengan orang itu, baik teknik atau guru, dan memberikan penjelasan, pemahaman agar guru atau teknik tadi paham aturan, menyadari, dan akhirnya melaksanakan. Kemudian yang ketiga, dalam penyelesaian keputusan juga sifatnya situasional. Apakah itu mendesak harus sekarang atau bisa besok atau lusa. Gitu. Baik, Bapak terima kasih Pak. Saya sudah mendapatkan penjelasan dari Bapak sekaligus ilmu dalam pengambilan keputusan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sudah mengganggu waktunya Mem Ana. Iya, apa? Kedatangan saya kali ini, saya ingin mewawancara Mem mengenai dilema etika. Oke. Terima kasih ya Mem, saya sudah diberi kesempatan, sudah diberikan waktu. Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan ya Mem ya yang akan saya sampaikan kepada Mem Oke. berkaitan dengan dilema etika.
Men, selama ini ya Men, bagaimana Men dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral yang ada di sekolah ini? Oke ya. Sekarang kita ini dulu ya, mendudukkan apa namanya, terminologi dari dilema etika ya. Dilema etika yang saya pahami di sini adalah dua atau lebih kasus di mana dua-duanya tidak bertentangan hukum, gitu kan? Tapi kita harus memilih salah satu mana yang harus kita dahulukan, gitu ya. Jadi untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang kaitannya dengan dilema etika, memang kita harus berhati-hati, kita harus bijak, kemudian kita harus benar-benar kalau dalam hal ini misalnya berhubungan dengan anak gitu, kita harus mengambil keputusan yang berpihak pada murid gitu, berpihak pada murid, jangan sampai anak itu terrugikan atau anak itu kita apa namanya, kita tidak pedulikan dengan nasib mereka karena nasib anak ini kedepannya masih panjang gitu lah ya. Jadi kalau ketika mengambil keputusan di mana dua-duanya berat, saya harus mengambil keputusan yang menguntungkan anak. Begitu. Kepada murid Berpihak kepada murid. Baik, berarti kalau dari penjelasan Men ya, saya bisa lihat bahwasanya dilema etika menurut terminologi yang Men dapatkan adalah dua masalah yang sama-sama bernilai kebajikan dan tidak melanggar hukum ya Men. Iya. Insya Allah. Baik Men, pertanyaan yang kedua nih Men, selama ini Men, bagaimana Men melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, masih ada kaitannya dengan dilema etika tadi ya. Oke, pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan ini pastinya saya tidak pernah lepas dari musyawarah dengan tim manajemen atau semua yang ada kaitannya, semua stakeholder yang ada di sekolah yang ada kaitannya dengan permasalahan tadi. Ambil contoh misalnya kasus anak yang sering tidak masuk ya, sering tidak masuk atau sering terlambat, jadi ada permasalahan. Nah, hal ini kan kalau menurut aturannya ketika anak sudah tidak masuk melebihi dari batas maksimalnya kan dia harus hanya boleh absen itu hanya 25% karena persyaratan kehadiran itu adalah 85%. Tapi ketika setelah di akhir tahun itu ternyata prosentasenya itu tidak memenuhi syarat, otomatis kalau mengikuti aturan kan tidak naik kelas ya, tidak naik kelas. Nah, hal ini tentu nggak boleh kita langsung ambil keputusan untuk tidak naik kelas, tapi harus kita teliti, kita pahami kenapa anak ini tidak masuk gitu. Nah, yang paling penting adalah kalau saya tekankan kepada para guru, jangan sampai mengidentifikasi anak tidak masuk itu di akhir gitu, di akhir. Tapi begitu anak sudah 2 hari tidak masuk, 3 hari tidak masuk, itu harus kita teliti sebabnya apa. Kita datangin ke rumahnya, kita panggil orang tuanya, kita mencoba empati, ada apa dengan anak ini, apa yang terjadi gitu. Nah, di situ nanti kita akan mendapatkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan gitu. Apakah benar aturan tidak naik kelas itu benar-benar harus ditegakkan sehingga anak ini nggak naik kelas, dan biasanya tidak naik kelas itu bukan solusi terbaik buat anak, tidak akan menjadi pendidikan bagi anak, bahkan ini nanti bisa membuat anak jadi down dan selanjutnya dia tidak mau sekolah lagi, dan ini menambah kursus sekolah makin banyak gitu. Nah, jadi saya biasanya kembali lagi ya, kita musyawarahkan dengan teman-teman, kita hubungi wali kelasnya, wali kelas kemudian memanggil orang tuanya, kemudian nanti didiskusikan dengan guru BP, kita panggil anaknya, kita cari sebab-sebabnya gitu. Baik Mam, luar biasa mengambil keputusan Mam dengan musyawarah sampai mufakat ya. Baik Mam, langkah-langkah apa nih Men, atau prosedur seperti apa yang Men biasa lakukan selama ini? Oke, baik. Terkait dengan anak yang tadi ya, anak yang tidak masuk, prosedurnya biasanya sih saya selalu tekankan kepada para wali kelas di dalam buku absensi kelas itu kan setiap bulan 1 bulan sekali itu saya minta untuk setiap bulan wali kelas harus menyerahkan buku absensi kepada kepala sekolah. Kemudian di situ kan
otomatis wali kelas akan care terhadap anak-anak yang tidak masuk beberapa hari, maksudnya 1 hari pun anak tidak masuk tanpa keterangan, itu segera dapat teridentifikasi. Nah itu langkah pertama. Kemudian kalau misalnya masih aja tidak masuk, nah itu saya perintahkan untuk segera datangin ke rumahnya, panggil dulu orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak datang juga, kita datangin rumahnya, kita cari sebabnya apa gitu. Kemudian nanti guru BK juga dilibatkan untuk hadir di rumahnya, kita punya catatan, jadi segala tindakan yang diambil untuk mengatasi problema anak harus kita dokumentasikan. Jadi nanti kedepannya kalau ada apa-apa, anak ini sudah dalam pembinaan sekolah gitu. Jadi nggak tiba-tiba kita mengambil keputusan tanpa prosedur gitu. Jadi step by step dari dasar ya, Iya. wali kelas, absensi, wali kelas tidak bisa ini koordinasi dengan guru BK, guru BK langsung mengadakan home visit, lalu jadi masuk penanganan sekolah ya Mem ya. Baik Mem, hal-hal apa nih Mem yang selama ini Mem anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini? Yang efektif adalah dengan cara berdiskusi, kemudian bicara komunikasi dengan orang tua murid, komunikasi dengan anak, kemudian restitusi yang penting ya, dengan jalan restitusi. Karena menurut para penelitian ya, kemudian menurut pengalaman hukuman itu tidak efektif, tidak memberikan rasa jerah. Kalau toh memberikan rasa jerah itu hanya sementara, tidak dari diri sendiri. Kemudian adanya konsekuensi pemberian hukuman sebagai konsekuensi itu juga nggak efektif. Jadi kami melakukan restitusi, mendatangi orang tua, mengajak anak berbicara, dialog, kemudian sama-sama mencari apa penyebabnya sehingga anak ini tidak masuk sekolah. Kemudian saya minta anak ini mencari sendiri solusinya. Jadi kalau kamu punya permasalahan seperti ini, kalau misalnya ya kenapa nggak masuk gitu, karena tidurnya bangunnya terlambat gitu, akhirnya kesiangan. Kalau udah kesiangan dia malas datang ke sekolah, terus seperti itu. Nah akhirnya saya minta coba cari solusi supaya kamu tidak kesiangan. Seperti apa? Oh ya berarti saya harus pasang alarm, berarti saya nggak boleh begadang gitu. Nah itu jalannya harus dicari anak sendiri. Kemudian kita mintain komitmen, karena ini udah kamu sendiri yang membuat komitmen, yang mencari solusi, laksanakan ya. Dan itu nggak bisa satu kali langsung kita percaya. Kita harus kontrol terus. Besoknya kalau nggak masuk lagi, kita cek lagi. Setiap hari kita cek, datang nggak si anak, datang nggak. Kalau nggak, kita datangin lagi ke rumahnya. Itu sampai seperti itu. Efektifnya Mem diskusi, komunikasi, serta restitusi yang dijalankan oleh Mem ya Mem ya. Oke Mem, lanjut ya Mem. Hal-hal apa nih Mem yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangan terberat adalah ketika orang tua tidak peduli. Orang tua tidak peduli itu biasanya satu karena sibuk, tidak bisa memperhatikan anak. Yang kedua biasanya akibat dari broken home. Nah ketika kita mau mencari solusinya, biasanya kan otomatis kita ajak orang tuanya berbicara ya. Ketika orang tua ini karena pisah, broken home, anak ikut nenek, bapaknya kemana, ibunya kemana, neneknya juga tidak mesti ada di rumah karena kerja juga. Nah ini yang membuat kami akhirnya terputus untuk komunikasi, dan itu membutuhkan kesabaran, harus terus menerus ya untuk didatengin gitu. Nah ini juga tantangan besar, karena masalah-masalah anak tidak hanya masalah keterlambatan juga kan. Ada anak yang udah hampir putus sekolah, ada anak yang benar-benar nggak mau sekolah lagi, dan itu ada juga yang belum ada pemecahannya gitu, karena tidak ada komunikasi, tidak ada orang tua atau wali yang bisa kita ajak komunikasi gitu. Bukankah kita ini mendidik anak ketika ada di sekolah ya, kemudian kita harus kerjasama dengan orang tua supaya orang tua di rumah pun kita ajak komunikasi supaya ada seiring sejalan, senada seirama, satu tujuan untuk mendidik anak gitu. Tapi ketika orang tuanya sendiri tidak bisa diajak komunikasi,
kita bingung juga gitu. Tantangan terbesar nih ya Mam ya, untuk Iya. tidak ada komunikasi dengan orang tua. Baik, selanjutnya ya Mam, apakah Mem memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Mem langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, terus bentuk atau prosedurnya seperti apa nih Mem? Kalau saya boleh tahu. Well, kalau masalah-masalah kayak gitu kan munculnya tidak terjadwal ya, tidak terjadwal. Jadi masalah untuk mengatasinya pun tidak terjadwal. Tapi ketika sudah ada masalah muncul yang ini akan kita atasi, otomatis kita menjadwalkan untuk melakukan visitasi ya, home visit pada anak. Pastinya kita bersepakat dulu dengan guru BK, dengan wali kelas, yuk kita rencanakan untuk kunjungan kapan. Nah itu yang paling jadwal-jadwal seperti itu aja. Tapi kalau dalam satu kalender, misalnya bulan Maret kita adalah waktunya untuk mengatasi anak-anak yang begini, bulan Februari waktunya, ya nggak mungkin kayak begitu ya, karena masalah-masalah seperti itu kan munculnya spontanitas, kemudian harus kita tangani secepat mungkin gitu. Jadi kalau toh di jadwal ya jadwal kunjungan yang supaya terjadi kesamaan waktu antara yang berkepentingan gitu aja. Jadi tidak ada waktu terkhusus ya Mem ya, jadi langsung situasional, langsung Ya. ditangani. Baik Mem, langsung ya Mem. Adakah seseorang Mem atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Mem dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dinamika etika? Iya. Pastinya semua stakeholder yang ada di sekolah semuanya membantu. Kalau saya anggap di dalam keluarga besar sekolah ini tidak boleh ada yang merasa dirinya paling penting. Kalau saya tekankan baik dari caraka sampai wakil kepala sekolah, saya tekankan kita tidak boleh ada yang merasa paling penting di sekolah ini ya. Kita semuanya penting, kita semua adalah orang-orang yang berperan dalam menjalankan roda pendidikan di SMP 172 ini. Jadi jangan yang carakan pun jangan merasa rendah hati, rendah diri ya, rendah diri. Kemudian yang wakil jangan merasa dirinya orang paling penting. Enggak, kita semuanya punya tugas masing-masing gitu. Jabatan itu adalah amanah gitu ya. Yang membedakan antara terhormat dan tak terhormat itu adalah etika yang dia bawa gitu. Nah, jadi hanya membedakan tugasnya masing-masing. Jadi kembali lagi siapa yang paling berperan, semuanya berperan ya, semuanya berperan. Kadang-kadang caraka pun saya mintain tolong untuk mengantarkan anak yang sedang misalnya bermasalah sakit atau ada urusan apa. Karena saya tidak percaya anak pulang sendiri, orang tuanya tidak mungkin menjemput, naik gojek pun saya juga makanya saya minta disuruh untuk mengantarkan. Tapi kalau dalam pengambilan keputusan tentunya wakil kepala sekolah saya ajak berdiskusi, guru BK, kemudian wali kelas itu selalu kami bermusyawarah. Kalau urusannya udah sampai ke dewan guru untuk memutuskan naik dan tidak naik kelas, nah itu tentunya dewan guru untuk mengatakan kita rapat sebelum keputusan kenaikan kelas. Nah, dari yang semua yang telah disampaikan nih Mem, pembelajaran apa nih Mem yang dapat Mem petik dari pengalaman Mem mengambil keputusan di etika? Ya, pembelajaran yang penting adalah bahwa kita dalam mengatasi masalah tidak boleh hanya melihat dari satu sisi, tapi harus dari berbagai sisi. Gitu. Mungkin dari sisi yang A perbuatan ini salah, gitu ya. Tapi ketika dari sisi B ini berbuat salah karena faktor manusiawi, gitu. Dan kemudian jadi memandang dari berbagai pihak, berbagai sisi itu membuat kita makin dewasa, makin bijak dalam mengambil keputusan, tidak mudah menyalahkan orang, dan nanti insya Allah hasilnya pun juga nanti akan yang keputusan yang paling bijak gitu. Kalau ada kesalahan kita minimalisir, kemudian usahakan dalam setiap pengambilan keputusan dalam urusan murid-murid ini ya, yang berpihak kepada murid. Yang berpihak kepada murid yang masih menjamin masa depannya nanti baik gitu, karena senakal-nakalnya anak ini adalah nakalnya anak-anak ya,
yang belum punya pikiran yang stabil, mereka masih gampang terpengaruh. Makanya kita orang dewasa ini yang harus mengarahkan. Jadi jangan disalahin, ini anak nggak benar, anak nggak benar, anak benar, tapi kita mampu, kita arahkan. Jadi idealnya seperti itu, dan itu yang sedang kita usahakan ya. Tapi memang tantangannya berat gitu. Tantangannya berat, nggak semua orang setuju. Ada sebagian besar udah keluarin aja, ini jadi virus di sekolah gitu. Ya, ntar aja, itu nanti jalan terakhir banget gitu. Tetap kita harus gandeng dulu, kita tarik dulu. Wallahualam bisawab akhirnya nanti ya, kita hanya berusaha ya, ikhtiar gitu. Mudah-mudahan, tapi yang mudah-mudahan sih balik lagi ke sekolah, bisa menjadi anak-anak yang Luar biasa, saya dapat pembelajaran saya dapat pembelajaran dari pengalaman Mem. Terima kasih ya Mem atas informasi yang diberikan kepada saya.